Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan dan mendengarkan urayanya. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah menolong kami tidak hanya memahami, tapi juga mengambil keputusan iman untuk melakukan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya keempat, ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita. Dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya dan kita imani bahwa kebangkitan Kristus mau menandakan bahwa Yesus tidak bisa dibatasi ruang roh dan waktu. Kehadirannya sanggup menjangkau orang-orang pun yang beribadah di rumah. Namun yang saya mau ingatkan adalah ini terjadi karena situasi khusus. Kalau situasi normal kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Ya, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, menarik tema yang disampaikan hari ini, yaitu Tuhan memperhitungkan iman orang percaya. Minggu lalu kita belajar dari tokoh Nuh. Hari ini kita belajar dari tokoh Abraham. Tuhan memperhitungkan iman orang percaya. Dalam bacaan kita, kalau kita baca dari perikop awalnya, ada sekitar 8 kali diucapkan kata memperhitungkan. Berarti memperhitungkan ini begitu penting dalam perikop ini untuk kita pelajari bersama, supaya jangan salah memahami tentang kata diperhitungkan. Kita belajar dari tokoh Abraham. Kata memperhitungkan dalam bahasa aslinya logizomai, yang pertama berbicara tentang dalam dunia perdagangan, yaitu di mana memperhitungkan barang nilainya sesuai dengan kualitas barangnya. Kemudian terjadi transaksi karena ada kesepakatan tentang nilai barang dan nilai jual dan nilai beli. Namun bukan itu yang dimaksud ayat ini. Jadi yang dimaksud memperhitungkan bukan bicara tentang transaksional, bukan. Yang kedua, logizomai juga berbicara tentang menarik kesimpulan secara rasional. Wajar ketika diperhitungkan karena ada yang dilakukan maka ada timbal baliknya, itu namanya rasional. Ternyata bukan itu yang kita maksudkan di ayat ini. Ada orang bekerja maka mendapatkan upah sebagai seorang karyawan, bukan itu yang dimaksud di sini. Yang ketiga,
Logizomai juga berbicara tentang menambah uang ke dalam rekening orang. Nah, yang ketiga inilah kira-kira yang dimaksudkan dengan memperhitungkan, di mana Allah menaruh kebenaran dalam rekening kita. Bukan karena kita telah berbuat sesuatu, bukan karena kita telah bekerja, tetapi karena kita percaya. Itu kualitas Abraham. Apa kabar dengan kekristenan hari-hari ini? Di mana spirit iman Abraham itu mulai tergerus dengan waktu, mulai tergeser, mulai mengalami pergerakan yang menghilang. Ketika mengatakan iman, tapi prakteknya belum tentu. Iman Abraham mulai tergeser dengan iman SWOT, analisis SWOT maksud saya, tentang strength, weaknesses, saudara, tentang threat, tentang opportunis. Jadi orang menggunakan analisis itu, tidak salah analisis itu. Analisis itu bagi saya hikmat. Tapi mempercayai sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu kualitas iman Abraham. Saudara, jadi antara iman sama analisis SWOT itu baik. Baik saja. Itu iman dan hikmat, saya mengatakan menyebutnya demikian. Namun apa kabar dengan peristiwa pandemi ini, saudara? Kemampuan analisis orang, perusahaan-perusahaan raksasa sekalipun, sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya orang, secanggih-canggihnya alat, sehebat-hebatnya orang merencanakan sebuah perjalanan, pembangunan, rencana-rencana pencapaian dan target-target dunia bisnis. Begitu ada pandemi, habis semua. Stop. Saudara, itu memberikan pelajaran bagi kita, memberikan pengertian bagi kita, bahwa ternyata analisis kita bisa juga kandas. Kita butuh iman. Coba sama-sama katakan baik di gereja maupun di rumah, saya butuh iman. Amin. Kita butuh iman. Jangan geser iman, karena iman itu penting. Nah, kita mau belajar apa kualitas imannya Abraham di sini. Yang pertama di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di mana letaknya kualitas percaya Abraham di sini? Di mana letaknya? Letaknya adalah ketika Tuhan menggenapi janjinya. Anak lahir dari keturunan Sarah yang bernama Ishak. Ishak inilah penggenapan janji Allah. Keturunan besar itu melalui Ishak, bukan Ismail, tapi melalui Ishak. Tapi sama-sama kita tahu di berita Alkitab, katanya ini melalui Ishak adalah janji penggenapan keturunan Allah. Tapi kenapa Allah suruh Abraham mempersembahkan Ishak? Harus dibunuh, disembelih, menjadi sebuah korban penebusan, korban penghormatan, kurban bagi Allah. Saudara, kalau kita ada di posisi Abraham, mungkin kita akan komplain sama Tuhan. Tuhan katanya melalui Ishak keturunanku kebanyak, tapi kenapa harus dia kupersembahkan? Kenapa Tuhan? Kenapa enggak Ismail? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak domba? Kenapa harus Ishak yang harus kupersembahkan? Padahal dia adalah kunci pintu di mana akan ada bangsa lahir dari keturunannya. Tapi luar biasa, Abraham tidak komplain. Abraham tidak mengeluh. Abraham tidak mempertanyakan. Abraham tidak mempersoalkan tentang hal itu. Ini pelajaran penting. Pelajarannya adalah bahwa iman Abraham bukan karena pengertian, tapi iman Abraham karena ketaatan kepada perintah Bapa. Kita belajar. Hari-hari ini kita belajar dari Abraham. Ketika terjadi pembagian dengan Lot tentang tanah, kita sama-sama tahu seharusnya Abraham yang punya tanah dapat tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang gembur, saudara. Tapi yang terjadi, Lot malah pilih ya tanah yang gembur, subur dan baik. Abraham yang kering dan gersang. Tapi Abraham dia konsisten dengan apa yang disampaikan. Akhirnya Lot pilih yang subur dan makmur, Abraham pilih yang
kering sisanya. Apa yang terjadi? Ternyata di balik kesuburan ada Sodom dan Gomorrah. Ternyata ketika Abraham masuk di tanah yang kering, dia masuk bersama kuasa Tuhan. Dia masuk dengan iman percaya. Dia masuk dengan sesuatu yang dia kerjakan. Ada do something yang dilakukan oleh Abraham. Kita sama-sama tahu dia diberkati Tuhan. Banyak kawanan ternaknya, banyak budaknya untuk menjaga kawanan ternaknya. Ini pelajaran buat kita di masa pandemi ini. Banyak orang mengalami kekeringan, pemutusan hubungan kerja, orang mengalami penurunan penghasilan, gaji diputus, gaji hanya dapat sekian persen. Saudara, ini pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa Abraham, dia tidak bergantung pada hukum alam yang bisa berubah-berubah, tapi dia bergantung pada hukum Allah. Belajar memiliki iman seperti Abraham, memegang hukum Allah. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan ahlinya melakukan sesuatu yang mustahil. Amin. Kalau kita mengatakan Tuhan ahlinya melakukan sesuatu yang mustahil, seharusnya Bapak Saudara kita belajar percaya kepada Bapa. Percaya itu hal mudah untuk diucapkan, tapi mempercayai hidup kita, mempercayai pikiran kita, mempercayai kecemasan kita, ketakutan, analisis kita, target-target kita, pergumulan kita, keresahan kita, itu hal yang berbeda. Kita belajar mempercayai hidup kita, masa kita kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan Engkau Allah, Allah yang maha besar, berarti seharusnya kita melihat masalah seperti Allah melihat, yaitu kecil. Coba bilang kanan kiri, masalahmu itu kecil. Amin. Saudara, kita belajar memiliki iman seperti Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Sama seperti dunia sekarang sedang mengalami krisis ekonomi, puji Tuhan sudah mulai mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Bagi orang tertentu kebangkitannya signifikan, tapi bagi orang tertentu sangat lambat. Dan bagi orang tertentu seperti tidak ada harapan. Tapi kita belajar dari Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi saya, saudara, kita semua tetap berharap kepada Tuhan. Karena hidup saudara dan saya tidak bergantung pada hukum alam, tapi hidup saudara dan saya bergantung pada hukum Allah. Bapak saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, berikutnya ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah ditutup. Saudara, janji Tuhan, kalau kita perhatikan, janji Tuhan selalu diperhadapkan dengan fakta yang berbeda. Janji Tuhan adalah kamu akan memiliki keturunan yang banyak, tapi faktanya Abraham sudah tua, sudah 100 tahun, dan Sarah sudah tertutup rahimnya. Kira-kira Sarah itu umurnya 90-an, saudara. Saudara bisa dibayangkan kira-kira wanita hari-hari ini umur 90 tahun melahirkan seperti apa ya? Kayaknya nggak mungkin seperti itu. Ya itulah Tuhan kita. Dia suka kadang bercanda sama kita, saudara. Membuat kita tertawa, begitu hebatnya Tuhan. Membuat sesuatu kita terkagum-kagum dengan kuasanya. Kita bisa diperhadapkan janji Tuhan dengan fakta yang berbeda. Janji Tuhan kita akan dipelihara, kita akan dijaga, kita akan ditolong, kita akan dibela oleh Tuhan. Allah Jehovah Jireh, Dia akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Alkitab mencatat, sebelum kita menyampaikannya kepada Bapa di sorga, Bapa sudah tahu apa yang ada menjadi kebutuhan kita. Tapi faktanya tidak demikian. Berarti pelajaran berikutnya bagi kita adalah bahwa iman kepada Tuhan mengalahkan fakta. Iman kepada Tuhan tidak ditentukan pada fakta, tapi iman kepada Tuhan ditentukan kepada kualitas percaya kita dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang susah di masa-masa pandemi. Seluruh dunia mengalaminya. Tapi saya mau ingatkan, pandemi bukan tema orang Kristen. Bukan tema utama orang Kristen.
Tapi tema utama orang Kristen adalah Yesus Kristus yang tersalib itu. Tadi ingatkan saudara yang dikasihi Tuhan Kristus bahwa fakta-fakta yang ada tidak salah, itu realitas, itu realistis saudara. Dan kita belajar untuk membangkitkan iman Abraham dalam diri kita. Percaya meskipun tidak melihat, berharap meskipun kondisi-kondisi kita kacau seperti ini. Berikutnya iman Abraham adalah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita belajar dari iman Abraham, percaya bahwa kuasa Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan Allah, tidak hanya sanggup berfirman, tapi dia juga sanggup menggenapi firman-Nya. Kita belajar mempercayai Allah seperti itu. Memang dalam kehidupan sekarang, iman Abraham ini seperti dikatakan bisa dibuli. Seperti Nuh minggu lalu, seperti iman yang bodoh. Mana mungkin buat bahtera, orang uang aja gak ada hujan, seperti itu. Seperti dibuli, tapi itulah kualitas iman. Kita belajar memiliki iman, percaya kepada Allah. Diperhitungkan sebagai apakah iman Abraham itu? Iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Berarti apa yang Abraham lakukan, Tuhan melihat itu adalah kebenaran dalam diri Abraham. Makanya rumusnya, salah satu rumus tentang diberkati itu adalah taat berkat, tidak taat kutuk. Dan ketika Allah melihat kebenaran dalam diri Abraham, dan Abraham melakukan kebenaran, dia diberkati oleh Tuhan. Berarti saudara-saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Saya ulangi, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat, saudara. Sama seperti kita lah, orang tua, gambarannya meskipun tidak sempurna. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa tunda janji-janji kita kepada anak-anak. Tapi ketika anak-anak minta maaf kepada orang tuanya, kemudian memperbaiki kesalahannya, kita pasti menggenapi janji yang tertunda itu. Gambaran-gambaran hubungan orang tua dan anak kira-kira dengan Bapa di sorga dan kita sebagai anaknya mirip-mirip seperti itu. Oleh sebab itu kita ingat bahwa kasih Allah tidak bersyarat, tapi janji Allah bersyarat. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Pendeta, apakah kita bisa mengalami apa yang dialami Abraham? Oh, tentu bisa. Sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena satu sisi, secara iman, kita adalah anak-anak keturunan dari Abraham. Berikutnya, menjadi bisa, Alkitab mencatat Bapak Saudara. Karena di ayat yang ke-24, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Berarti yang menjadi jaminan kita untuk mengalami hal yang sama dengan Abraham, karena kita percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Kita belajar saudara, ketika saudara percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, saya percaya saudara, hal yang besar, hal yang agung, hal yang sulit dilakukan oleh manusia, Yesus Kristus telah melakukannya. Dan saya percaya ketika kita percaya apa yang Yesus lakukan, karya Allah, kita tidak mungkin lagi takut dan cemas dan khawatir. Yang berlebihan maksud saya. Khawatir dan cemas itu manusiawi, tetapi ketika berlebihan, itu yang tidak boleh. Karena ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, dia akan menguasai iman kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam masa-masa pandemi saya banyak mengalami konseling. Banyak orang konseling begitu ramai ketakutan demi ketakutan. Tidak hanya jemaat, orang awam, tapi juga para pelayan-pelayan minta konseling buat saudara-saudara. Bagaimana hidup ketakutan demi ketakutan. Ngeri sekali. Makanya saya ingatkan buat saudara-saudaraku bahwa pandemi itu realistis ada, tapi dia bukan tema utama orang Kristen. Tema utama orang Kristen adalah memberitakan Kristus yang tersalib. Jangan geser Kristus yang saat tersalib itu dengan masa pandemi. Jangan geser iman kita kepada Kristus dengan masa-masa pandemi.
Jangan geser saudara. Itu realitas, ya itu realitas. Tapi jangan geser iman kepada Tuhan. Jangan geser Yesus dalam pengambilan keputusan kita. Jangan geser, jangan hilangkan Yesus dalam pikiran dan hati kita. Jangan geser Yesus dalam kecemasan kita. Jangan geser Yesus. Karena orang yang percaya kepada Yesus, tindakannya mencerminkan kepercayaannya. Orang yang mengatakan Yesus telah mati dan bangkit, pasti pikirannya, perbuatan, perkataannya berbeda saudara. Dia akan bangkitkan imannya, dia akan menopang, memberikan semangat kepada orang sekitarnya. Berikutnya apakah kita bisa mengalami yang Abraham alami? Bisa. Berikutnya adalah kita belajar dari Abraham. Ada dua kata kunci di ayat 18 sampai 19 tadi, yaitu milikilah iman sekalipun. Yang kedua, milikilah iman walaupun. Sama-sama katakan, iman sekalipun, iman walaupun. Puji Tuhan. Ya, sekalipun saya tidak punya pekerjaan, saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Sekalipun suami saya penghasilan sedikit, saya tetap mengasihi suami saya. Amin. Sekalipun istri saya cerewet, gara-gara saya penghasilan berkurang, saudara-saudara, bapak-bapak, tetaplah kasihi istrimu. Sekalipun orang tuamu, anak-anak tertunda membayar uang sekolahmu karena pendapatan berkurang, tetaplah menghormati orang tuamu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sekalipun, walau bagaimanapun kadang-kadang kita, jangan pernah geser Tuhan, Yesus Kristus yang telah tersalib dan bangkit itu dalam masalah-masalah kita. Jangan pernah ubah kualitas iman kita. Justru dalam keadaan tekanan-tekanan seperti inilah respons kita, kualitas karakter kita, kualitas iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia melayani, tetap setia beribadah, tetap setia mengasihi dan menghormati, tetap setia terhadap janji nikah. Karena banyak hari-hari ini gara-gara masa pandemi, orang berbondong-bondong di KUA, pengadilan agama untuk minta cerai. Saya berdoa buat jemaat GBKP Bandung Pusat, hentikan, jangan ikut-ikutan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang-orang seperti itu tidak melihat Yesus sebagai Tuhan yang sanggup memulihkan kadang-kadang rumah tangga. Oleh karena itu milikilah iman sekalipun, iman walaupun, meskipun sekalipun, walaupun kadang-kadang secara fakta kita sulit, tapi kita tetap beriman kepada Yesus. Jangan gadaikan Yesus, jangan jual Yesus. Tanpa disadari ketika menghadapi seperti itu, kadang-kadang sekarang orang yang menjual Yesus, menggadaikan Yesus. Pak, kami tidak murtad, ya puji Tuhan. Pak, kami tidak menyangkal Yesus, ya puji Tuhan. Tapi ketika ada orang pergi ke orang mati untuk minta berkat, ketika ada orang pergi ke dukun untuk minta berkat, itu sedang menghujat, itu sedang menyangkal Yesus. Sebab itu kita belajar miliki iman sekalipun, walau bagaimanapun keadaan-keadaanku, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Ada teman saya di PHK. Ketika di PHK, rekan-rekan yang lainnya sebelum dia dipanggil oleh bos, pada marah-marah, kecewa terhadap pimpinan karena mereka sudah bekerja luar biasa buat perusahaan. Ketika dia dipanggil dan dikatakan oleh pimpinannya bahwa dia, mohon maaf dengan terpaksa, dirumahkan. Dia mengatakan begini, Bapak terima kasih buat keputusannya. Meskipun saya tidak bekerja lagi di perusahaan ini, Yesus Kristus tetap Tuhan atas hidup saya. Langsung bosnya saudara kaget, terkejut. Dia berkata, orang lain marah sampai pukul meja depan saya. Tapi kenapa Bapak mengatakan demikian? Jadi kesaksian saudara. Kualitas iman kita justru ditunjukkan ketika ada situasi-situasi seperti ini. Tidak hanya saudara setia bekerja, setia melayani, tapi juga setia dalam memberikan persembahan. Saya tidak takut bahas persembahan, karena tidak ada modus. Karena saya sudah digaji saudara. Jadi tidak ada modus yang lain. Karena kami juga sama seperti gereja ini, tidak mengenal persepuluhan imam. Jadi saya tidak takut bahas uang. Jadi saudara-saudara, kualitas iman kita pun diuji dalam hal persembahan. Alkitab mencatat,
Datanglah kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Pak, kami cuma bisa 2.000, kirim. Pak, di ATM tidak bisa 2.000, bisa 10.000, kirim, saudara. Kirim, saudara. Justru itu menunjukkan kualitas iman. Pak, kalau dikirim berkurang dong. Ya, namanya ada pengeluaran pasti berkurang. Justru disitulah kualitas iman kita diperhadapkan dengan janji Tuhan. Percaya, itu yang saya maksud dengan tidak sekedar percaya, tapi mempercayai Tuhan dalam keadaan-keadaan kita. Tentu ada hikmat-hikmat yang perlu kita perhitungkan. Jadi iman dan hikmat itu seperti ibarat rel kereta api, saudara. Rel kereta api tidak bisa jalan kalau tidak ada relnya. Tapi rel tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada kereta api yang berjalan di atasnya. Jadi iman dan hikmat berjalan bersamaan. Hikmat kita dalam mengatasi masa pandemi ini adalah do something. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Harus ada lakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu hikmatnya. Tapi dasar motivasi yang mendorong melakukan sesuatu itu adalah iman kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan adalah bentuk dan wujud dari pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Hari-hari ini kita menjalani masa-masa prapaskah dari gereja tertentu. Kalau ada gereja kami GKO mengenal namanya Minggu Sengsara. Kalau di sini sama ya, Minggu Sengsara, makanya pakai ungu, saudara. Kita sedang melihat bagaimana menapak tilas penderitaan Kristus. Yesus memang tidak mengalami masa pandemi, tapi Yesus mengalami tanda kutip pandemi, yaitu krisis-krisis yang dia hadapi untuk menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia tahu bahwa akan mengalami siksaan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang Yesus takutkan ketika dia masuk menjalani Via Dolorosa. Tapi Yesus takutkan adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus takut ditinggalkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus tahu. Di kitab Ulangan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang disalib. Yesus menjadi terkutuk untuk menebus dosa manusia. Yesus menjadi terkutuk untuk menjadi korban penebusan dosa bagi manusia. Yesus bersedia terkutuk untuk pasang badan ganti saudara dan saya. Untuk kita diselamatkan karena kasih-Nya. Kita belajar pada Yesus. Respon Yesus ketika menghadapi krisis. Justru Yesus kuat. Justru Yesus menunjukkan kualitas imannya. Bukan hanya karena Yesus anak Allah. Ingat bahwa Yesus menjalani penderitaan juga sebagai anak manusia. Yang berdarah, yang sakit, yang lapar. Hanya berbedanya adalah Yesus tidak berdosa. Jadi kita belajar Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Belajar pada Yesus. Milikilah respon-respon pada Yesus. Respon Yesus adalah beresponlah dengan benar. Sekalipun, meskipun orang di sekitar kita, kadang-kadang di sekitar kita tidak benar. Saya berdoa buat kita sekalian, biar kita boleh mengandalkan hukum Allah, biar kita boleh melakukan firman Allah, kita boleh do something, lakukan sesuatu, memuliakan Allah. Kita memiliki iman sekalipun, iman walaupun kita memiliki kualitas iman, saudara yang mempercayai Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit bagi kita. Dan saya percaya saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan tetesan air mata, dia akan mengalami penggenapan janji Allah, bahkan sampai menerima berkas-berkasnya. Selamat hari Minggu, selamat berjuang, mejua-jua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.